sampaikan bahwa surat ini menjelaskan tentang kedudukan manusia. Ya, ada yang manusia pilihan, ya, ada, tapi secara umum manusia itu sempurna. Ada yang manusia itu pilihan di atas derajatnya, ada yang di bawah. Lalu bagaimana caranya agar derajat kita itu naik derajat kita? Ini dalam Al-Quran, dalam surat ini. Bapak dan Ibu, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. 3 ayat ini bicara tentang ciptaan Allah Ta'ala yang sangat mulia, yang sangat agung. Ada 4 disebut dalam ayat 1 sampai 3 ini. Yang pertama wattini. Kemarin kita sebut kalau huruf waw di depan, setelah huruf waw itu kalimatnya kasroh baris di bawah, wattini, bukan wattinu. Maka waw yang di situ itu bukan artinya dan atau huruf sambung, tetapi huruf waw yang di situ adalah huruf sumpah. Artinya demi buah tin dan demi buah zaitun. Jadi artinya aqsamallahu, Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Buah tin itu terkenal, itu adanya banyak itu di Syria, Damaskus. Itu banyak. Zaitun itu adanya di negara-negara Arab secara umum ada, termasuk Mekah, Madinah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, 2 buah ini disumpahi Allah karena keagungannya. Sebab 2 buah ini dari dulu terdapatnya di negara atau di tempat di mana para nabi-nabi itu dilahirkan, dibangkitkan. Subhanallah. Kalau kita lihat nabi-nabi itu kan dibangkitkannya, dilahirkannya itu di negara Arab. Nggak ada nabi-nabi itu dilahirkan, satu nabi lahir di Lubuk Sikaping, nggak ada. Adanya di negara Arab. Kemarin kita sebut salah satu isyarat dari 4 yang disumpahi Allah ini tentang Rasul yang berpangkat ulul azmi. Ulul azmi itu Bapak dan Ibu, rasul-rasul yang memiliki derajatnya tinggi karena perjuangannya, karena historinya sungguh sangat hampir tidak masuk akal. Kemarin kita sebutkan ada 5. Ini yang 5 ini terdapat di kota-kota atau di tempat ini lahirnya. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya berada di wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun, wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Apa arti sinin? Sinin itu artinya yang diberkahi. Gunung di mana Musa alaihissalam berkalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari gunung ini. Bagaimana caranya? Tanpa bicara tentang cara. Karena kalau nanti kita bicara tentang cara, kita bisa nanti
masuk ke sesuatu yang merusak akidah kita. Nah, intinya wa kallamallahu Musa taklima, bahwa Allah itu bicara, kalam dengan Allah, perkataan yang hak, yang benar terjadi. Di mana itu? Tulis ini. Subhanallah, dia bercahaya. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang amin. Bapak dan Ibu, kalau disebut amin, itu amin bisa artinya yang damai, aman, tentram. Itu kalau amin. Kalau amin itu artinya perkenankan, kabulkan ya Allah. Itu dalam bahasa Arab Pak namanya isim fi'il dengan arti fi'il amar. Artinya istajib, perkenankan. Dia bentuknya itu kata kerja, bukan kata kerja, kata benda, amin. Tapi artinya perbuatan yang berarti suruhan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amin artinya bukan amin. Kalau amin yang biasa kita dengar atau kita baca kalau kita habis baca suratul Fatihah, waladhdallin, amin. Arti amin di situ bukan aman, bukan tenteram, bukan damai, tapi artinya kalau panjang A-nya menjadi perkenankan ya Allah. Itu bahasa Arab. Cuma jadi bahasa Indonesia sekarang, itu menjadi permasalahan, sehingga kadang-kadang ada yang bilang anon, amin. Masalah itu bahasa Arab itu sebenarnya. Amin, bahasa Arab. Amin, perkenankan ya Allah, itu artinya. Kalau amin, damai, tenang, tidak ada permusuhan, tidak ada percekcokan, tidak ada pergesekan, itu amin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman dan damai. Subhanallah, sangat aman. Negeri Mekah itu aman. Allah bersumpah dengan keamanannya, dengan ketenteramannya. Siapa yang masuk ke sana pasti merasakan keamanan. Ya, karena di situ penuh dengan keberkahan. Tapi Ustaz, saya beberapa waktu yang lalu pergi umrah atau haji, hilang apa saya di sana. Itu kelalaian kita. Kelalaian. Karena hilang uangnya di Mekah. Contoh, ya itu kelalaian. Tapi katanya aman Ustaz. Ya kalau diletakkan tidak asal, nanti diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak semuanya orang baik di sana. Abu Jahal saja di sana, Abu Lahab dan abu-abu yang lain. Artinya wahadzal baladil amin, negeri yang aman, negeri yang tentram. Kenapa dia tentram? Karena iman, ya, karena keimanan. Allah Akbar. Kalau kita lihat Mekah itu, Pak, ya, yang sudah ke sana, rasanya cahaya iman itu terasa di sekeliling kita itu. Ya, kok tidak ada berhentinya orang, tidak ada berhentinya, siang dan malam. Saya coba nanti jam 2 orang sedang tidur, saya mau coba nanti cium Hajarul Aswad. Di situ pula orang paling ramai, 24 jam non stop. Semua orang bertujuan satu, bagaimana agar bisa mendapatkan keberkahan dari Allah di tempat itu. Kan gitu. Semuanya satu tujuan. Satu tujuan. Ambo coba lah pas di terik matahari, ambo pai ke situ. Di situ pula yang paling ramai. Allah Akbar.
Tidak ada rasanya yang bagaimana kita bisa mencapai ke situ, Ustaz? Yang bisa mencapai itu hanya yang punya tekad. Kalau mau mencuri-curi, tidak bakalan dapat. Tapi kalau dari rumahnya dia udah punya tekad, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya melangkah untuk dapat mencium Hajarul Aswad sesuai sunnah Nabi. Ada aja jalan sehingga kita sampai ke situ. Tekad sama dengan kita hidup ini. Ya, kalau sudah ada azam, tekad, bulat, seperti nanti kita sampai ke surat Wadduha. Wadduha itu tentang tekad, usaha. Nah, itu ada tuh. Mana tuh? Surat Wadduha. Bukan Alam Nasrah, sorry, Alam Nasrah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu tentang tekad dan usaha. Jadi yang pertama kali itu tekad dulu, niat dulu. Apa niat kita? Dan niat itulah yang mendorong kita untuk berbuat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Setelah Allah Ta'ala menyebut tentang buah-buahan satu gunung yang mulia, lalu Allah bersumpah dengan Mekah, lalu Allah sebutkan tadi yang tempat ini kita sebut cerita tentang ulul azmi minar rusul. Lalu Allah sebut di ayat keempat, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan seluruh manusia, jenis manusia, laki-laki, perempuan, kecil, besar, masa dulu, masa sekarang, masa yang akan datang. Pokoknya yang berjenis manusia, al-insan, ahsani taqwim. Allah ciptakan dengan ciptaan bentuk yang sebaik-baik bentuk. Tidak ada kurangnya. Ya, manusia itu paling sempurna ciptaannya. Ahsani taqwim. Kalau dalam bahasa Arab, Pak, ahsan itu namanya itu isim tafdil. Maksudnya sama dengan Allahu Akbar. Allah yang paling besar, akbar. Itu kan? Kalau Allah kabir itu masih. Tapi kalau sudah akbar, tidak ada lagi di atasnya. Ini juga manusia ini Allah ciptakan ahsan, sebaik-baik. Tidak ada lagi makhluk yang sesempurna manusia. Sempurna betul. Matanya, posisi matanya, posisi rambutnya, posisi hidungnya, manfaat hidungnya, manfaat tangannya. Tidak akan dapat makhluk sesempurna manusia. Itu subhanallah. Jadi Allah itu telah memuji, telah meletakkan kita manusia ini sebaik-baik makhluk. Tidak ada yang lebih bagus makhluk selain manusia. Coba bayangkan tuh, Pak, lubang hidung saja dia ada ke bawah. Bayangkan kalau hidung itu tidak di bawah lubangnya, tidak ke bawah arahnya, ke atas arahnya. Baca. Terpaksa disumbat terus. Ya, mandi kita terpaksa ditutup dulu. Masuk panuh air beko. Langsung panuh sesak napas kita. Nah, itu buktinya tuh. Aduh kini kan Bapak Ibu, aduh kini anak yang masih umur 6 tahun, yang mau baca di berita, 6 tahun namanya Dante. Ada seseorang yang jahat hatinya, dia tenggelamkan anak ini di kolam renang. Padahal hidung anak itu ada bawah, tidak ada pateh dong. Lo bayangkan kalau ada pateh, kurang berenang, habis apaan? Jantung kita, hati kita dengan air. Dia tenggelamkan 12 kali. Anak kecil umur 6 tahun. Entah apa dendamnya kita nggak tahu, itu urusan polisi.
tenggelamkan 12 kali. Anak kecil, ya matilah. Ya, akhirnya keluar, isi perutnya keluar dari mulut, dari hidung, dari dari telinga, nasinya semua keluar, habis meninggal. Allah Akbar. Itu baru dengan air meninggal. Tapi Allah tidak mau manusia itu habis begitu saja. Ya kan? Nah, apa yang terjadi? Allah desain kita, ciptaan kita itu sempurna. Lubang hidungnya ke bawah. Ya, kalau hujan nanti dia tidak masalah lewat. Kalau demam-demam karena hujan itu biasa. Tapi kalau panas hidung karena hujan, itu baru luar biasa. Nah, subhanallah. Begitu sempurna. Allah letakkan, coba mata pandang dulu, ciuman depan di bawahnya, habis itu mulut. Subhanallah. Allahu Akbar. Ahsani taqwim. Tidak ada lagi yang sesempurna ciptaan manusia. Namun ini bahaya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Biarpun manusia itu ciptaannya sempurna, tapi Allah Ta'ala jatuhkan dia ke lembah yang hina. Kami kembalikan dia ke tempat yang paling hina, asfala safilin. Jadi kambing-kambing masih di atas kita, Pak. Ya, kambing apa itu? Yang buruk mukanya, kera, monyet, masih di atas, bisa di atas kita, kita di bawah. Allah Akbar. Asfala safilin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu dari yang terpuji tempatnya, indah, dipuji dari seluruh makhluk, tapi derajatnya hina, asfala safilin. Nah, coba bapak, kalau sholat zuhur ikut ayat awal, nah, itu caranya, ikut awal ayat awal. Kan imam kan tidak baca ayat, maksudnya tidak terang hal gitu. Tapi bukan berarti kita bicara, tapi dalam hati kita berpikir tentang ulul asma'nya Rasulnya, 45 Rasulnya. Allah bersumpah ini. Dan kita itu tidak bisa diciptakan oleh Allah. Itulah yang disebut dengan tadabbur. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi manusia itu diciptakan sempurna, lalu manusia itu jatuh di lembah yang hina, kecuali orang-orang yang beriman dari manusia, lalu mereka beramal soleh. Iman dan amal soleh merupakan barometer bagi manusia untuk menentukan siapa dia. Ya, siapa dia? Di mana posisi derajatnya? Manusia ini banyak, Pak, miliaran. Mulai dari Nabi Adam nanti sampai hari kiamat. Kita ikut di dalamnya. Iya, sekarang kita ikut di dalamnya. Jumlah manusia itu wallahu a'lam. Yang pasti kita mati, ada yang menggantikan. Itu yang paling pasti. Dan pasti kita mati. Ada yang menggantikan, Pak. Generasi kita ada yang menggantikan. Ganti. Dan itu janji Allah. Sekiranya orang itu tidak beriman, tidak beramal saleh, akan saya ganti nanti dengan orang-orang setelah mereka yang kuat amal salehnya. Bahkan kata Allah, sekiranya ada hadis itu pernah kita baca, Bapak Ibu, sekiranya ada hambaku, dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Taat,
maka kata Allah akan aku jadikan nanti ada manusia, dia berdosa. Dia berdosa, dia banyak dosanya, banyak maksiatnya, lalu dia beristighfar kepada Allah. Dan Allah sangat suka dan senang dengan istighfar itu. Ya, di bulan Sya'ban ini istighfar. Jadi Allah itu senang dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tidak mungkin kita tidak meleset, Pak. Yang maksum dari dosa cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita penuh dengan dosa, ya. Tetapi dosa kita itu Allah suka apabila dengan dosa itu kita barengi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi orang yang beriman, manusia yang beriman, yang beramal soleh, mereka mendapat ganjaran yang tidak terputus. Ghairu mamnun itu tidak ada putusnya dong, Pak. Tidak ada putusnya dong. Terus mengalir. Di dunia mengalir, apa di akhirat mengalir terus. Ghairu mamnun. Allah tidak sebut di dunia dan akhirat, tetapi lahum ajrun ghairu mamnun. Ini perlu kita catat, Bapak Ibu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kapan ajrunnya itu, ganjarannya itu kita terima? Tidak disebut sama Allah. Di akhirat, di dunia. Berarti dunia akhirat tanpa ada putus-putusnya balasan Allah Ta'ala bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi jangan selalu kepikiran kita itu nanti di akhirat. Di dunia pun kita berhak untuk mendapatkan balasan-balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bapak Ibu. Masih ada 2 ayat lagi, kita sambung insyaallah di lain waktu karena